Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2021. Tidak, aku mohon padamu, Zoumi, aku mohon padamu. Tang Zichen memandang Yunzi, dan tiba-tiba menyadari bahwa cewek ini agak seperti tidak mengenali betapa sombong dan sombongnya dia dulu, dan betapa kejam dan berpikiran tingginya dia, dan tidak bisa dianiaya sedikit pun. Tapi sekarang, justru kebalikannya, seolah-olah dia telah menjadi wanita yang lembut. Tang Zichen melambaikan tangannya, baiklah, silakan. Terima kasih, saya pasti akan kembali dalam 3 hari, kata Yunzi penuh terima kasih. Tang Zichen memandang kepergiannya, agak bingung, bagaimana kepribadian seseorang bisa berubah begitu banyak. Mungkinkah terakhir kali Tang Zichen membuat jiwanya sakit? Apakah itu benar-benar menakutkan? Dia sangat diyakinkan oleh Tang Zichen. Tang Zichen berhenti memedulikannya dan terus berkultivasi sendiri. Belinda Ma juga mencoba membudidayakan sendiri. 3 hari kemudian, Yunzi benar-benar kembali ke penginapan pagi-pagi sekali. Yunzi pertama kali datang ke kamar Tang Zichen. Kembali. Itu, Komi, ada yang bisa saya bantu? Tentang Anda yang ingin mengambil Immortal kelas 1. Saya bisa pergi dan memohon pada paman saya mengenal Master Xiantian level 2 dan dapat memperkenalkan Anda kepada mereka sehingga Anda dapat menilai dengan sukses. Level 1 Xiantian, kata Yunzi. Tang Zichen berkata, saya khawatir Anda ingin pulang sendiri. Jika aku telah menguji ke Master Pil Immortal kelas 1 sebelumnya, aku bisa kembali lebih awal. Tidak perlu, seluruh keluarga pamanmu bukan orang baik, mengapa aku harus memohon padanya? Selain itu, aku tidak terburu-buru, jadi bagaimana jika aku menunggu 1,5 tahun? Oh, Yunzi sedikit tertekan. Tang Zichen berkata, 3 hari ini, bersenang-senanglah. Baik. Tang Zichen tahu bahwa dalam 3 hari ini, Yunzi dan sepupunya telah pergi ke semacam gunung Tur Naga untuk bermain. Selain itu, sepupu Yunzi juga memperkenalkan Yunzi kepada seseorang saat dia ada di sana, yaitu Yunzi secara tidak langsung diatur sampai pada kencan buta. Orang yang diperkenalkan itu bernama Gusiba. Kuil kuno Ba sangat kuat di benua seruling Yan atas dan bahkan memiliki kekuatan lebih dari paman Yunzi. Itulah sebabnya sepupu Yunzi memperkenalkan sepupunya ke kuil kuno Ba, berharap itu akan berhasil, sehingga kekuatan keluarga yang mereka juga bisa lebih solid. Saat ini, di kediaman Yang Ayah, kami kembali dari gunung wisata naga. Vaner, bagaimana permainannya? Bagus, itu menyenangkan. Aku tidak bertanya padamu, aku bertanya tentang Yunzi dan Guseba itu. Hehe, tentu saja, sepupu Yunzi bersenang-senang juga. Guziba bertemu dengan sepupu Yunzi, dan bersenang-senang bermain bersama beberapa hari terakhir ini juga. Apa kesan Guseba tentang Yunzi? Paman Yunzi bertanya dengan prihatin, bukannya dia benar-benar peduli dengan peristiwa kehidupan Yunzi. Paman Yunzi, bernama Yang Qilu, adalah dewa prabumi yang kuat. Kekuatannya mirip dengan kaisar kerajaan abadi Yun Luo, tapi dia bukan orang yang sangat kuat di benua Yama, dan posisinya bukan aman. Namun, keluarga Gusiba itu jauh lebih kuat daripada keluarga Yang Qilu, dan kakek Gusiba adalah pusat kekuatan immortal di tengah bumi. Oleh karena itu, Yang Qilu sangat berharap agar Guziba dan Yunzi bisa saling menyukai. Hal ini, Yang Qilu juga pernah memberitahu Yunzan sebelumnya. Tepatnya, Yunzan meminta Yang Qilu untuk membantu mengintai benua Fei Yan atas untuk melihat apakah ada orang baik untuk diperkenalkan ke Yunzi.
Lagi pula, Yun Zhan juga membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, dan jika Guji Ba dan Yun Zi bisa sukses, itu akan bermanfaat bagi kerajaan abadi Yun Gong dan dia, Yang Qilu. Fan yang tersenyum sembarangan dan berkata, ayah, pertama kali Guji Ba melihat sepupu Yun Zi, matanya tegak. Anda tidak memikirkannya, dengan kecantikan Yun Zi, bagaimana mungkin Guji Ba tidak menyukainya? Ketika Guji Ba kembali hari ini, dia bahkan bertanya padaku tentang bagaimana perasaan Yun Zi tentang dia. Itu bagus, bagaimana perasaan Yun Zi tentang Guseba? Yang Qilu sibuk bertanya. Sepupu Yun Zi Yang Fan menghela nafas, ayah, sulit untuk mengatakan tentang ini. Beberapa hari terakhir bermain di Dragon Tour Mountain, Guseba tidak banyak berinteraksi dengan Yun Zi. Aku juga tidak bisa melihat maksud Yun Zi. Saya juga berharap untuk membiarkan Yang Xin dan gadis-gadis lain berbicara tentang mulut Yun Zi. Yah, akan lebih baik jika itu berhasil. Aku sekarang khawatir tentang Zhou Mi itu. Zhou Mi itu, yang memiliki bakat bagus. Aku bertanya-tanya apakah Yun Zi memiliki perasaan lain padanya. Sayangnya, kekuatan Guji Ba tidak sebaik Yang Feng. Bahkan Yang Feng dikalahkan oleh Zhou Mi. Guji Ba bahkan kurang cocok untuk Zhou Mi. Dengan demikian, jika Guji Ba ingin mengejar Yun Zi, Zhou Mi itu adalah rintangan pertama. Yang Fan mendengus, ayah, aku sudah bertanya. Sepupu Yun Zi berkata bahwa dia dan Zhou Mi hanyalah teman, dia tidak memiliki hubungan apapun dengannya, apalagi menyukainya. Jadi yang terbaik. Ayah tidak perlu khawatir sama sekali, meskipun kekuatan dan bakat Zhou Mi di atas Guji Ba, tetapi untuk berkeliaran di dunia abadi, semua orang tahu bahwa itu didasarkan pada hubungan dan di belakang panggung. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, tidak memiliki belakang panggung, mungkin suatu hari seseorang yang kuat akan melihatnya dan menghancurkannya dengan tamparan. Tatapan Yang Fan mengandung peringatan, seolah-olah mungkin suatu hari, dia mungkin orang yang akan menamparkan Tang Zichen sampai mati. Yang Qilu menganggukkan kepalanya, memang, tidak peduli seberapa kuat bakatnya, tidak ada di belakang panggung yang tidak berguna, dan Yang Qilu sama sekali tidak pernah menempatkan Tang Zichen di matanya, meskipun Tang Zichen telah menusuk putranya yang jenius, Yang Feng, tetapi di mana jadi apa, jika dia mau, dia bisa membunuh Tang Zichen dengan sekejap mata. Di penginapan, Tang Zichen juga sedang berbicara dengan Yun Zi. Orang itu bernama Guseba, dia tidak jahat kan? Tang Zichen bertanya dengan lemah. Bagaimana kamu tahu? Yun Zi terkejut. Ingat aku tuanmu, jiwamu didedikasikan untukku, apakah ada yang tidak ku ketahui? Kata Tang Zichen. Tubuh Yun Zi terkejut. Sebenarnya, Tang Zichen mementaskan beberapa misteri. Tang Zichen dapat melihat apa yang dilihat mata Yun Zi dan dapat mengendalikan jiwanya, tetapi Tang Zichen tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Yun Zi di dalam. Tang Zichen tersenyum, jangan gugup, aku tidak akan ikut campur dalam pernikahanmu, kamu bisa jatuh cinta dengan siapapun yang kamu suka. Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak akan menyukai Guseba itu, meskipun sepupuku dan sepupu mereka menjebak kita. Tang Zichen bertanya, Guseba itu apakah kuat? Tampaknya benua Feiyan atas dalam peringkat ke-150 dari peringkat perahuman immortal. Tang Zichen berkata dengan jijik, dalam 150 aku bisa mencubitnya dengan ibu jari kecil, tidak heran kamu tidak memandang rendah dia. Bukan karena itu aku tidak memandang rendah dia, meskipun dia tidak sekuat kamu, dia sudah jenius untuk menduduki peringkat 150 di sini. Apalagi garis keturunan keluarganya bahkan lebih besar dari pamanku, dan kakeknya adalah pembangkit tenaga listrik abadi di tengah bumi, yang tidak peduli kekuatan apa yang dimiliki Guji Ba, dia dan saya setidaknya dari pintu ke pintu. Baiklah, saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Yun Zi berbalik dan pergi.
Tang Zichen mendengus, lagi-lagi dengan latar belakang panggung. Tang Zichen telah mengalami terlalu banyak pengalaman dari alam fana. Namun, itu juga menunjukkan bahwa dimanapun itu, hubungan itu sangat penting. Tang Zichen. Pada saat ini, suara Tang Zichen terdengar di benaknya dari Raja Iblis 9 Taois. Raja Iblis Senior, kamu akhirnya menghubungiku lagi. Tang Zichen sangat gembira, dia pikir dia harus menunggu selama 1,5 tahun, tetapi dia tidak menyangka akan menghubunginya secepat ini. Apa yang kamu inginkan? Raja Iblis bingung. Raja Iblis Senior, aku menemui sedikit kendala dalam menilai Master Pil Immortal kelas 1 di benua Yama atas. Aku butuh bantuan darimu. Tentu saja bisa, aku akan menanyakan hal yang sama. Katakan padaku, bantuan apa? Bajingan Xian dan Hall itu, orang-orang di kantor penilaian sombong sekali, kataku otodidak. Dia pikir aku telah menghina profesi, aku harus memiliki master untuk dinilai. Sederhana saja, saya akan memberitahu Star Luo dan melihat apakah dia punya waktu. Kalian bisa bertemu. Dengan wajah Star Luo tidak sulit untuk menyelesaikan ini, kata Raja Iblis 9 Dao. Tang Zichen tersenyum, dia bahkan tidak mengatakan Raja Iblis yang mengatakannya terlebih dahulu. Raja Iblis Senior, keluarga bintang Luo, apakah ini sangat kuat? Seberapa besar? Kekuatannya besar atau kecil, di mana juga tergantung pada siapa yang harus dibandingkan dan di mana. Saya tidak tahu apa-apa lagi, saya hanya tahu bahwa Star Luo keluarganya memiliki immortal atas. Wow, immortal atas itu bahkan lebih kuat dari Earth Immortal. Tang Zichen agak mengaguminya, karena benar-benar tidak mudah untuk berkultivasi menjadi immortal atas. Berapa miliar tahun yang dibutuhkan? Baiklah, aku pergi untuk memberitahu Star Luo, aku akan menghubungimu lagi nanti. Raja Iblis 9 Dao segera pergi untuk memberitahu orang lain yang sedang dia kultivasi. Di taman abadi yang megah dan megah, seorang wanita tiba-tiba membuka matanya. Senior, Xing Luo, Tang Zichen itu telah tiba di benua Feiyan atas dan mengalami beberapa masalah. Apakah nyaman bagimu untuk bertemu dengannya? Tentu. Di mana dia sekarang? Aku akan menyuruh pelayanku pergi dan mengundangnya. Bagus. Beberapa jam kemudian, seorang pria datang ke penginapan tempat Tang Zichen menginap. Halo, apakah kamu Tang Zichen? Saya. Mistero mengirimku untuk mencarimu, dia memintaku untuk mengantarmu ke rumahnya. Oke, aku mengerti, ayo pergi. Tang Zichen menunggu lama. Tolong. Pelayan itu sangat hormat, orang yang bisa diundang ke rumah pasti tamu yang mulia dan memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Nona Xing Luo. Tang Zichen segera tiba di tempat yang sangat khusyuk. Di sebuah taman ada sebuah paviliun yang terbuat dari bunga dan pohon. Seorang wanita berpakaian putih bersih ada di dalamnya. Wanita ini, yang kecantikannya tiada taraf, dan bunga-bunga di sekitarnya tampak menjadi redup di bawah wajahnya yang menakjubkan. Wow, ini Star Luo. Kenapa begitu cantik? Tang Zichen tertegun saat melihatnya dari jauh. Pelayan itu berkata, Nona Xing Luo sedang menunggumu di taman, jadi masuklah. Setelah mengatakan itu, pelayan itu pergi lebih dulu. Tang Zichen mengikuti jalan taman dan memasuki paviliun bunga itu. Star Luo segera menoleh dan tersenyum, halo, kamu pasti Zhou Mi. Tang Zichen berkata, nama asli saya adalah Tang Zichen, sebelumnya dikenal sebagai Zhou Mi. Perkenalkan Nona Xing Luo. Tang Zichen, silakan duduk. Bintang Luo mengangkat tangannya sedikit. Tang Zichen duduk dengan menahan diri, aneh bahwa Tang Zichen gugup sendirian dengan wanita cantik seperti itu. Tang Zichen, kamu dan aku sama-sama murid dari 9 iblis Taois, jadi tidak perlu sopan di depanku. Oke, jika kamu butuh sesuatu dariku, jangan ragu untuk mengatakannya.
Ini bukan masalah besar, aku akan mengambil penilaian Master Pil Immortal kelas 1 ini agak kasar. Saya pernah mendengar bahwa Anda telah mempelajari semua teknik pil abadi Anda sendiri. Kapan sebenarnya? Bintang Luo bertanya dengan ragu. Tentu saja, saya juga harus mempelajarinya sendiri karena saya tidak mencari master, tetapi saya tidak berharap untuk benar-benar berhasil. Sayang sekali teknik pil abadi sulit untuk dilatih, tetapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan jika saya ingin membawanya ke level berikutnya di masa depan. Bintang Luo berkata, jangan khawatir, karena kamu dan aku ditakdirkan untuk satu sama lain. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu dengan apa yang aku bisa. Aku akan memperkenalkanmu pada Master Pil Abadi, dan kamu bisa memujanya sebagai tuanmu. Terima kasih Nona Bintang Luo. Tidak perlu sopan. Tang Zichen bertanya, tuan itu yang kamu bicarakan, berapa banyak level dari Master Pil Abadi dia? Dalam hati, Tang Zichen berkata apa yang diperkenalkan Bintang Luo jelas tidak buruk, setidaknya level 3 atau bahkan level 4. Star Luo berkata tanpa ragu, Master Pil Abadi kelas 2. Apa? Tang Zichen bertanya-tanya apakah dia telah mendengarnya dengan benar, dengan statusnya level kedua terlalu bagus untuk diperkenalkan. Bintang Luo tersenyum, saya tahu bahwa di dalam Anda mungkin agak menghina, tetapi jika Anda benar-benar merasa itu lebih rendah, saya dapat memperkenalkan Anda ke Master Pil Immortal tingkat ketiga. Namun Anda tidak boleh menyesalinya. Tang Zichen berkata, Nona Bintang Luo, bagaimana saya bisa menghina? Saya tahu bahwa Anda pasti memiliki alasan untuk memperkenalkan Master Pil Immortal level 2 ini kepada saya. Tentunya level 2 ini lebih baik daripada level 3 itu, bukan? Star Luo mengangguk, kamu benar jika kamu berpikir begitu. Sejujurnya, Master Pil Immortal yang kuperkenalkan padamu, dia adalah sahabatku. Teman wanitamu, seorang wanita. Tang Zichen terkejut. Ya, awalnya saya agak khawatir. Lagi pula, Anda terkenal sebagai orang mesum nomor 1 di kehidupan Anda sebelumnya. Tapi saya melihat bahwa bakat Anda dalam Immortal Pil sangat bagus. Jadi saya akan mengambil risiko dan merekomendasikan Anda kepada BFF saya. Tentu saja, saya tidak tahu apakah BFF saya akan menerima saya atau tidak. Saya akan mencoba menyampaikan kata-kata yang baik untuk Anda. Tang Zichen tersenyum, itu apa yang begitu ajaib tentang BFF Anda sehingga menurut Anda dia lebih baik daripada Master Pil Immortal tingkat ketiga? Oh, BFF saya adalah jenius Immortal Pil, dia berspesialisasi dalam bidang ini, dan pada usia muda, dia menjadi Master Pil Immortal level 2, dan dia adalah wanita yang dikejar oleh sebagian besar talenta muda di Upper Fellows Island. Tentu saja, saya merekomendasikan dia kepada Anda, bukan karena dia jenius, tetapi karena BFF saya adalah murid dari Master Pil Immortal peringkat 4. Seorang murid dari peringkat 4 Immortal Pil Master. Benar, jadi dalam jangka panjang itu yang terbaik untukmu. Lalu mengapa kamu tidak membiarkanku memuja Master Pilar Abadi peringkat 4 itu sebagai muridku? Tang Zichen bertanya. Bintang Luo hampir mati karena marah dan berkata, Tang Zichen, ada beberapa hal yang saya tidak pandai katakan. Jika saya mengatakan terlalu banyak Anda mungkin berpikir saya meremehkan Anda. Master Pil Immortal tingkat keempat, keberadaan seperti apa? Apakah itu? Bahkan saya, orang-orang bahkan tidak akan melihat saya. Mengapa menurut Anda harus memujanya? Dengan memuja teman wanita saya sebagai murid Anda, setidaknya Anda dapat secara tidak langsung mempelajari keterampilan Master Pil Immortal peringkat 4 itu. Itulah mengapa saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa lebih baik menyembah teman wanita saya daripada menyembah pilar abadi kelas 3 itu. Terima kasih, Nona Bintang Luo. Sama-sama. Jadi aku sekarang
Apakah kamu ingin memberi penghormatan kepada master terlebih dahulu, atau apakah kamu ingin menilai master pil immortal kelas 1 terlebih dahulu? Starluo ragu-ragu dan berkata, ayo pergi memberi hormat dulu. Tang Zichen berjalan ke gerobak binatang berasap dan meninggalkan rumah Starluo. Tang Zichen dan Starluo keduanya duduk di kereta binatang dan tampak agak canggung. Bintang Luo berkata, Tang Zichen, saya tidak dapat menjamin bahwa sahabat saya pasti akan menjadikan Anda sebagai murid. Tentu saja, ada baiknya Anda dapat merekomendasikannya untuk saya. Saya juga tahu bahwa jika saya tidak memiliki master, tidak mungkin saya melanjutkan. Bagus kalau kamu mengerti, seni pil abadi tidak ada yang akan menyebarkannya, selain beberapa perkenalan tingkat rendah ke pil abadi, kamu tidak akan dapat menemukan buku penting tentang pil abadi. Tang Zichen mengangguk, jangan berpikir bahwa ada perpustakaan dengan lebih banyak buku tentang Immortal Pill, ini tidak mungkin. Setiap Immortal Pill Master tidak akan dengan mudah meneruskan teknik Immortal Pill mereka. Ini juga alasan mengapa Immortal Pill Masters adalah sangat langka. Segera ia tiba di suatu tempat dengan lingkungan yang indah dan tidak ada kotoran di udara. Tempat itu sunyi, satu-satunya yang sunyi adalah kicauan serangga dan burung. Ini rumah sahabatku. Jangan masuk dengan matamu, dan jangan berbicara atau melakukan gerakan yang tidak senonoh. Kamu harus tahu bahwa sahabatku, yang hampir merupakan wanita paling menarik bagi pria, dan pria muda yang mengejarnya hampir semuanya adalah manusia abadi, dan bahkan ada beberapa makhluk abadi bumi yang ingin mengejarnya, dan jika kamu berani tidak sopan dengan cara apapun, kamu harus tahu itu. Aku bahkan tidak tahu sekarang apakah aku menyakitimu dengan melakukan itu. Stero menghela nafas. Oh, orang yang bisa menyakitiku bahkan belum lahir, kata Tang Zichen. Bintang Luo berkata, jangan terlalu percaya diri, Raja Iblis 9 Dao begitu kuat, bukankah dia juga terjebak? Semua yang kamu pelajari adalah keterampilan Raja Iblis 9 Dao, apa yang membuatmu berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyakiti kamu? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang kebesaran langit dan bumi? Tang Zichen tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa, merasakan hawa dingin muncul di belakangnya, yang benar kalau dipikir-pikir. Mengatakan itu, dia berjalan ke halaman, dan tiba-tiba ada aroma harum. Hanya saja, di pintu masuk halaman, dua pusat kekuatan Mid-Mortal Immortal berjaga, mencegah siapapun mendekat. Dua kakak laki-laki, tolong bantu saya menginformasikan. Starluo dengan hormat berkata kepada dua pria pertengahan Mortal Immortal yang menjaga pintu, dengan status Starluo, mereka bahkan tidak berani bersikap kasar di sini, jadi jelas status seperti apa teman wanitanya adalah. Ini Nona Bintang Luo tidak perlu memberitahu, kamu bisa masuk langsung. Tuan Tianxiang berkata bahwa kamu datang dan pergi langsung. Bagus. Xing Luo membawa Tang Zichen dan memasuki halaman. Di halaman, sebuah gudang obat didirikan, dan saat ini di bawah gudang, seorang gadis bergaun bunga sedang melihat sesuatu dengan serius. Tianxiang, Xing Luo. Gadis itu butuh beberapa detik untuk sadar kembali. Tenka, sibuk. Tidak seperti ini setiap hari, kamu tahu bagaimana kita dalam bisnis ini, masalah kecil bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Hah, dia. Gadis itu memandang Tang Zichen, gadis bernama Tianxiang ini, merasa seperti miliknya gadis-gadis yang lebih sederhana dan pemalu. Pertama kali Tang Zichen melihat gadis ini, dia pikir dia sangat cantik, terutama gaun bermotif bunga yang dikenakannya, ketat dan longgar, membuat sosoknya terlihat sangat memikat. Wajahnya juga kelas 1, kulitnya putih dan lembut, seolah-olah dia bisa mencubit air. Kecantikannya tidak kalah dengan Xing Luo dengan cara apapun. Namun, kecantikan itu cantik, tapi dia terlalu tinggi. Tang Zichen tidak bisa tidak menghasilkan perasaan tidak layak. Ini adalah pertama kali Tang Zichen melihat seorang wanita dan merasa tidak berharga.
Tang Zichen dengan cepat menarik pandangannya, takut orang akan mengira dia cabul. Tian Xiang, izinkan saya memperkenalkan Anda kepadanya. Dia adalah adik laki-laki yang pernah saya kenal dari perjalanan saya di luar. Dia sangat berbakat dalam pil abadi, mengandalkan buku pil abadi untuk memulai buku harta karun, dan dia belajar untuk memperbaiki pil abadi kelas 1 sendiri. Saya melihat bahwa dia sangat berbakat, jadi saya membawanya kepada Anda untuk melihat apakah Anda ingin mengambil seorang murid atau sesuatu, kata Bintang Luo. Wanita bernama Tian Xiang mengukur Tang Zichen, tetapi matanya tidak merasa terkejut. Mungkin dia tidak berpikir bahwa sulit untuk mempelajari cara membuat pil immortal tingkat 1 sendiri. Tang Zichen sibuk berkata, adik laki-laki Tang Zichen, beri hormat kepada Tuan Tian Xiang. Tidak. Tian Xiang tampaknya juga agak pemalu, dan sibuk memberi isyarat kepada Bintang Luo untuk memberitahu Tang Zichen agar tidak memberi hormat. Bintang Luo berkata, Zoumi, Tian Xiang bukanlah orang dengan banyak penghormatan, silakan lakukan saja. Setelah mengatakan itu, Bintang Luo sekali lagi berkata kepada Tian Xiang, Tian Xiang, bibit yang bagus menang, apakah kamu tidak mempertimbangkannya? Oh, dia memang sangat berbakat dalam pil abadi. Mereka yang bisa belajar sendiri untuk memperbaiki pil abadi kelas 1, meskipun ada beberapa di masa lalu dan sekarang, tidak satupun dari mereka yang akhirnya menjadi master di setidaknya tingkat ketiga. Namun, saya tidak berpikir untuk menerima seorang murid dan dia masih laki-laki, saya seorang wanita, bagaimana saya bisa membawanya sebagai murid, itu tidak baik. Tian Xiang, kamu adalah master pil abadi level 2, tentu saja kamu bisa menerima seorang murid, tetapi kamu masih sangat muda, itu sebabnya kamu merasa malu untuk menerima seorang murid. Tidak, aku, bagaimana dengan ini, karena ini teman kecil lo, itu juga temanku, aku akan membantumu membimbingnya, jika ada yang kamu butuhkan, kamu bisa datang dan bertanya padaku, terima saja seorang murid, oke. Stero. Tian Xiang, jangan merasa tertekan, aku hanya membawanya ke sini untuk melihat-lihat, jika berhasil sebaiknya, jika tidak, jangan. Kalau begitu, aku akan membantumu membimbingnya. Baik, Xing Luo mengangguk, merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Membimbing jauh dari menerima seorang murid setidaknya bisa mencurahkan nasihat, membimbing hanya memperbaiki kekurangan orang lain, bukan mengajar. Tian Xiang tidak pernah berpikir untuk menerima seorang murid, lagi pula, dia masih sangat muda, dan dia sendiri masih harus dibawa oleh tuannya. Selain itu, teknik immortal pilnya diturunkan dari tuannya, dia tidak berani melakukannya, secara pribadi menyebarkannya kepada orang lain lagi, kalau tuannya menyalahkannya. Zoumi, jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya, Tian Xiang pasti akan tahu segalanya, kata Bintang Luo kepada Tang Zichen. Bagus, kalau begitu aku akan mengambil waktuku. Tang Zichen memiliki begitu banyak pertanyaan tentang immortal pill di dalamnya, sehingga dia mungkin tidak akan dapat menyelesaikan pertanyaan dalam 2 hari 2 malam, ada begitu banyak pintu pengetahuan tentang pil abadi. Begitu saja, Tang Zichen bertanya, dan dalam sekejap mata, dia telah meminta selama beberapa jam. Star Luo sedang menunggu di sana dengan sedikit cemas. Mengapa ada begitu banyak pertanyaan? Namun, Tian Xiang tampaknya tidak bosan, tetapi sangat sabar dalam menjelaskan kepada Tang Zichen, orang yang begitu sabar, dan Tang Zichen sangat menyayanginya. Segera, langit menjadi gelap gulita, dan Tang Zichen telah mengajukan pertanyaan selama lebih dari setengah hari. Zoumi, sudah hampir waktunya, Tian Xiang juga perlu istirahat. Tang Zichen tersenyum puas, bagus. Tang Zichen juga mengerti banyak, dan sebagian besar keraguan di hatinya juga teratasi.
Saat ini, jika Tang Zichen kembali ke pemurnian, kualitas pil abadi tingkat pertama miliknya pasti akan lebih tinggi. Sebelum pil abadi tingkat pertama Tang Zichen hampir tidak dapat mencapai 2 tingkat kualitas, tetapi setelah kebingungan sore ini, Tang Zichen adalah yakin bahwa dia dapat menyempurnakan kualitas pil abadi menjadi 3 atau bahkan 4 level. Jangan melihatnya sebagai peningkatan kecil dari satu lapisan kualitas, jika itu adalah orang lain, tidak ada yang tahu berapa tahun pengalaman dan uji coba terus-menerus yang diperlukan sebelum kualitas dapat dinaikkan satu tingkat lebih tinggi, dan ada tidak tahu berapa banyak kesulitan yang diperlukan untuk menstabilkannya pada tingkat kualitas ini. Xing Luo berkata, Tian Xiang, ini sangat sulit bagimu. Tidak apa-apa, teman kecilmu ini sangat berbakat, dia tahu segalanya pada satu titik, aku belum pernah bertemu orang yang begitu pintar, sungguh. Tian Xiang berkata dengan sungguh-sungguh. Sungguh. Xing Luo memandang Tang Zichen dan tersenyum. Tentu saja, aku berniat membimbingnya, tapi, selama setengah hari, dialah yang bertanya padaku, aku telah memberinya penjelasan, dan setiap kali aku memberinya jawaban atas keraguannya, dia sudah menghubungi saya pada satu titik, tidak perlu saya untuk mengatakan lebih banyak apalagi menjelaskannya berulang kali. Saya telah menjawab orang sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka perlu dijelaskan berulang kali beberapa kali sebelum mereka hampir tidak mengerti. Itu atau bahkan membutuhkan saya untuk mendemonstrasikannya sendiri sebelum mereka mengerti. Dan Anda, teman kecil saya, membuat saya merasa terlalu mudah untuk membimbingnya, hanya dengan menggerakkan bibir saya. Tian Xiang tersenyum, setelah sebagian besar kontak hari itu, dia juga sedikit lebih terkesan dengan Tang Zichen. Kepintaran Tang Zichen membuatnya merasa seperti melihat Tang Zichen semakin enak dipandang. Tang Zichen sibuk berkata terima kasih atas bimbingan senior Tian Xiang. Tang Mo berterima kasih, hari ini sudah larut, jadi tidak nyaman bagiku untuk lebih mengganggunya, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Tang Mo. Tian Xiang bingung. Bintang Luo berkata, Tian Xiang, sejujurnya, namanya di kehidupan ini adalah Tang Zichen, dan namanya di kehidupan sebelumnya, Zhou Mi. Dia mendapatkan kembali ingatannya dari kehidupan sebelumnya, jadi kedua nama itu bisa mewakili dirinya. Zhou Mi. Bagaimana cara mengikuti? Tang Zichen sendiri berkata itu benar, sama seperti cabul nomor 1 kerajaan abadi Cloud Gong, di kehidupanku sebelumnya itu adalah dia. Tuan Tian Xiang tiba-tiba menutup mulutnya, tidak percaya. Banyak gadis telah mendengar tentang reputasi Tang Zichen sebagai pecundang nomor 1 di masa lalunya, dan telah diludahi oleh gadis yang tak terhitung jumlahnya, jika bukan karena fakta bahwa dia kemudian dibunuh oleh Gao Jian untuk orang-orang, beberapa gadis mungkin akan pergi ke sana, memusnahkan orang ini sendiri. Oh. Bintang Luo tersenyum, ini hanya kehidupan lampau, dia telah berubah dalam kehidupan ini, baiklah kita akan pergi dulu. Tian Xiang mengangguk sedikit waspada, mengetahui bahwa Tang Zichen adalah Zhou Mi di kehidupan sebelumnya. Tian Xiang sedikit takut, dia awalnya adalah orang yang agak tidak berani. Meskipun itu adalah kehidupan masa lalunya, bagaimana jika dia mendapatkan kembali miliknya ingatan tentang kehidupan masa lalunya, bagaimana jika dia mendapatkan kembali sifatnya lagi? Tang Zichen meninggalkan rumah besar Tian Xiang dengan mobil mewah Star Luo. Tang Zichen berkata, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk menghubungi guru Tian Xiang lagi. Pandangan terakhir yang saya lihat adalah mewaspadai saya. Bintang Luo berkata, Tian Xiang memiliki kepribadian yang agak jinak dan prestise Anda di kehidupan sebelumnya tidak hanya membuatnya takut, tetapi mungkin juga semua gadis. Oh, nama agung dari kehidupanmu sebelumnya. Tang Zichen merasa terlalu sarkastik untuk menggunakan kata prestise. Maaf, aku tidak menyindir, aku hanya membicarakan masalah ini. Tidak apa-apa,
Terima kasih banyak untuk hari ini, biarkan aku menjawab banyak-banyak pertanyaan tentang pil abadi, kata Tang Zichen dari lubuk hatinya. Bintang Luo berkata, meskipun saya tidak tahu cara memperbaiki pil abadi, saya juga tahu bahwa dengan setiap kemajuan pil abadi keraguan baru lahir, dan keraguan yang tidak terjawab tidak akan pernah selesai. Memang, menjawab keraguan lama yang tidak terjawab akan segera mengarah ke yang baru. Itu hal yang bagus, itu berarti kamu sudah membaik. Ya, kualitas pil abadi yang saya sempurnakan sekarang dengan percaya diri berada di tingkat ketiga. Jika Tuan Tianxiang tidak menjawab untuk saya hari ini, saya membutuhkan setidaknya 10 atau 8 tahun untuk mengetahuinya sedikit. Kamu yang pintar, Raja Iblis Senior benar-benar tahu bagaimana memilih orang. Di masa lalu, orang-orang yang dipilih Raja Iblis semuanya adalah jenius kultivasi, tidak ada pil abadi. Tang Zichen awalnya ingin mengatakan bahwa dia juga bagus dalam seni bela diri, tetapi ketika dia memikirkannya, alasan mengapa Tang Zichen bagus dalam seni bela diri adalah karena dia telah menyempurnakan seni keheningan Raja Iblis. Bintang Luo juga dibudidayakan oleh Raja Iblis, kata Bintang Luo juga menyempurnakan, bahkan menyempurnakan mantra yang lebih kuat, jauh lebih kuat daripada Tang Zichen. Jadi Tang Zichen tidak berani mengatakan kata-kata bangga tentang seni bela diri. Pada saat itu, Xing Luo mengeluarkan secari kertas dari dadanya dan berkata, ambillah, ini adalah surat rekomendasi yang saya minta dari Tianxiang untuk Anda. Apa? Mengenai surat rekomendasi untuk penilaian pil abadi tingkat 1, Anda memiliki surat rekomendasi ini dan kemudian pergi ke aula pil abadi untuk penilaian. Tidak ada lagi masalah, dan tidak ada yang akan bertanya siapa tuanmu. Terima kasih. Tang Zichen sibuk menyimpannya. Pada saat ini, gerobak binatang melewati sebuah jalan. Tang Zichen berkata, Nona Xing Luo, saya akan turun di sini. Apa kau tidak akan kembali ke rumahku? Tidak, penginapan tempat saya menginap ada di dekat sini. Saya akan langsung kembali ke penginapan, dan saya akan menilai Master Pil Abadi tingkat pertama besok pagi. Star Luo mengangguk, baik, ada banyak ketidaknyamanan untuk pergi ke tempatku. Bagaimanapun, itu adalah malam yang besar. Lalu kapan kamu akan kembali ke negeri abadi Yun Luo? Sapa aku ketika kamu pergi, kata Starlord. Tang Zichen berkata ini masih diperlukan. Tang Zichen sebenarnya ingin melihat apakah ada kesempatan untuk berkonsultasi dengan Master Tianxiang lagi. Nah, bagaimana cara mendapatkan sesuatu? Pergilah ke tempat bernama Xing Luo Fang, yang dimiliki oleh keluargaku, dan temukan seorang pria bernama Xin, dia akan menyampaikan kata-katamu untukmu. Oke, terima kasih. Gerobak binatang itu perlahan menjauh dan menghilang di tikungan. Tang Zichen kembali dengan berjalan kaki ke penginapan tempat dia menginap. Zoumi, kamu dari mana saja? Ketika Don Zichen kembali ke penginapan, Belinda Ma sepertinya menunggunya dengan cemas. Pergi ke tempat teman. Don Zichen tidak perlu memperjelasnya. Oh. Belinda Ma melihat nada suara Tang Zichen dan merasa sedikit tersesat. Dia sangat mengkhawatirkannya, tetapi orang-orang sangat kedinginan. Tang Zichen melihat kehilangan di wajah Belinda Ma dan merasa sedikit menyesal, jadi dia berkata, jangan khawatirkan aku, ini sudah larut malam, kenapa kamu tidak tidur? Aku menunggumu. Upper Fellows Island bukan tempat biasa, aku khawatir kamu mungkin menyinggung seseorang di sini. Jangan khawatir, baiklah, kamu pergi mandi dan tunggu aku. Belinda Ma kaget, lalu tersipu, berbalik dan masuk ke kamarnya. Tang Zichen memandangi punggung Belinda Ma dan tersenyum pahit. Setelah bertemu wanita luar biasa seperti Star Luo dan Master Tianxiang hari ini, dia tiba-tiba merasa bahwa level Belinda Ma hampir tidak menarik lagi. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Wanita luar biasa seperti Star Luo dan Tianxiang sama sekali tidak layak untuk Tang Zichen saat ini.
Tang Zichen datang ke kamar Belinda Ma dan menghabiskan malam tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, Tang Zichen bangun. Zoumi, apakah kamu benar-benar tidak menginginkan bantuanku? Yunzi datang ke Tang Zichen pagi-pagi sekali dan masih mengatakan bahwa dia dapat membantu memohon bantuan pamannya untuk menemukan seseorang yang dia kenal untuk menilai Master Pil abadi kelas 1. Tang Zichen tidak berbasa-basi, melemparkan selembar kertas padanya dan berkata, lihat sendiri apa ini. Surat rekomendasi Tuan Tianxiang. Kamu, bagaimana kamu mendapatkannya? Kamu tahu Tuan Tianxiang? Tang Zichen awalnya ingin berpura-pura menjadi temannya dan mengatakan bahwa itu adalah temannya, tetapi setelah dipikir-pikir akan lebih baik untuk tidak mengatakannya seperti itu. Kalau itu keluar dan kemudian menyebar ke telinga Tuan Tianxiang, itu tidak akan baik untuk berpikir bahwa dia sombong. Seorang teman saya mendapatkannya untuk saya, jadi tidak perlu bantuan paman Anda. Saya khawatir pada tingkat paman Anda itu, dia tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi dari Master Tianxiang. Yunzi tidak mengatakan apa-apa, memang pamannya belum mencapai tingkat berurusan dengan Tuan Tianxiang. Tang Zichen melihat wajah Yunzi dan tertawa, tidak menyangka ucapan santainya juga akan mencapai efek berpura-pura membandingkan. Tang Zichen membawa surat rekomendasi Master Tianxiang bersamanya ke aula besar Pil abadi sekali lagi. Kamu lagi, apa yang kamu lakukan di sini? Begitu dia masuk ke aula besar Pil abadi, dia melihat seorang lelaki tua yang merupakan Master Pil abadi tingkat 2, Master Pil abadi tingkat 2 yang sama yang telah menghentikan Tang Zichen terakhir kali. Datang untuk menilai Master Pilar abadi level 1, kata Tang Zichen. Pria tua itu berteriak, keluar dari sini, saya sudah mengatakan terakhir kali bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengikuti penilaian. Apakah Anda tidak mengerti bahasa manusia? Anda pikir saya menggoda Anda? Tang Zichen mendengus betapa sombongnya, bagaimana jika saya harus mengikuti ujian? Oh, konyol, bisakah kamu mengikuti tes tanpa persetujuanku? Tang Zichen menamparnya. Pah! Orang tua itu terbang, meskipun orang tua ini adalah immortal kelas 2, dia hanya berada di tahap perahuman immortal, dia bukan tandingan Tang Zichen. Kamu berani memukulku. Orang tua itu sangat marah, dia adalah guru abadi kelas 2, lebih dari orang kuat tingkat abadi-abadi yang berteman dengannya, dia benar-benar berani mengalahkannya. Tang Zichen dengan cepat mengeluarkan surat rekomendasinya. Saat ini lebih baik tidak berbicara omong kosong dengannya, lagi pula, dia adalah immortal dan tingkat kedua, jika dia pergi ke negara abadi tertentu, bahkan pembangkit tenaga Earth Immortal harus menjadi diperlakukan dengan sopan, dia bisa memanggil sekelompok pembangkit tenaga mortal immortal untuk memusnahkan Tang Zichen dalam hitungan menit. Ketika dia mengatakan itu, Tang Zichen masih agak takut di dalam ketika dia melakukan pekerjaan tamparan ini. Tang Zichen berkata, perhatikan baik-baik, apakah aku ini? Pria tua itu tiba-tiba melihat surat rekomendasi di tangan Tang Zichen, dan seolah-olah pikirannya yang abadi menggesek kode QR, dia melihat seorang wanita cantik di pikirannya yang abadi. Wajah lelaki tua itu berubah, itu adalah Tuan Tianxiang. Dalam pikirannya yang abadi, Master Tianxiang berkata, dia memanggil sahabat-sahabatku, menyusahkan Master Immortal Pil, jangan mempersulitnya, biarkan dia berhasil menilai, terima kasih semuanya. Surat rekomendasi itu hanya sebuah kalimat pendek, itu dari Master Tianxiang sendiri, tidak mungkin dipalsukan karena lelaki tua ini juga pernah bertemu dengan Master Tianxiang dan mengenali aroma spiritualnya, itu asli. Tang Zichen menyingkirkan surat rekomendasi itu. Orang tua itu masih tampak kaget dan tidak sadar kembali. Meskipun Master Tianxiang akan menjadi Master Pil abadi kelas 2, dia mengerti bahwa mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama.
Orang tua itu tidak mengerti mengapa Tang Zichen mengenal Tuan Tianxiang. Tidak, dia adalah sahabat Tuan Tianxiang. Tang Zichen berkata, bagaimana, apakah Anda membutuhkan saya untuk menunjukkan surat rekomendasi itu lagi? Jika itu tidak berhasil, saya harus pergi dan mengundang guru Tianxiang. Wajah lelaki tua itu disapa dan dia berkata, tidak perlu. Tang Zichen berkata, jangan sedih juga, jika kamu tidak senang, kamu bisa bertanya-tanya dan mencari tahu siapa teman wanita Tuan Tianxiang, membuatmu terbunuh menjamin menit. Tubuh lelaki tua itu bergetar, membuatnya terbunuh dalam hitungan menit. Tang Zichen mendengus, sungguh, jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan mati. Jadi tanpa penglihatan, tetapi juga berani bekerja di aula keabadian, aku bisa belajar sendiri. Kamu pikir aku orang biasa, kan? Orang tua itu memiliki firasat buruk di hatinya, setidaknya dia telah menghilangkan niatnya untuk menemukan seseorang untuk membunuh Tang Zichen. Awalnya, dia ingin menemukan beberapa makhluk abadi untuk membuat Tang Zichen terbunuh. Saya percaya bahwa Dewa Fana yang kuat bersedia membantunya membuat Tang Zichen terbunuh dapat dibariskan, dan dia hanya perlu membantu pihak lain menyempurnakan pil abadi sekali. Tapi sekarang, dia membatalkan rencana itu. Tang Zichen melihat wajah lelaki tua itu mereda, dia diam-diam bahagia, lelaki tua ini, kurasa dengan Yun Gong. Grandmaster Chen Kerajaan Abadi berada di level yang sama. Di masa depan, ketika Anda kembali ke Kerajaan Abadi Yun Luo, jika Tuan Chen juga sombong di depan Tang Zichen, surat rekomendasi ini juga dapat ditunjukkan kepada Tuan Chen. Status Grandmaster Tianxiang di bidang Immortal Pill bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang biasa. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena Immortal Pill Master kelas 4 Master Tianxiang. Siapapun yang bisa menyinggung Master Pill Immortal peringkat 4 bahkan dewa tertinggi harus berteman dengannya. Selanjutnya, Tang Zichen dibawa ke kantor pendaftaran dan mendaftar dengan lancar. Tolong ikuti saya ke penilaian. Pria tua itu berkata dengan wajah hitam, seolah-olah dia sangat bersalah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Lalu ada tempat lain, dan saat ini ada beberapa Master Xian dan di tempat itu. Secara umum, penilaiannya terutama untuk pilar abadi level 1, dan pilar abadi level 2. Tuan Lu, orang ini ingin menilai Master Pilar Abadi tingkat pertama. Biarkan dia masuk, masuk. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu pergi lebih dulu. Tang Zichen berjalan ke arah Guru Lu. Tuan Lu melihat formulir aplikasi Tang Zichen dan melihat bahwa di kolom instruktur yang direkomendasikan tertulis sebagai Tianxiang. Dia terkejut, dan seluruh penampilannya, seolah-olah dia langsung jauh lebih energi. Halo kakak Tang, jangan gugup, kamu pasti akan lulus penilaian, kata Tuan Lu dengan antusias. Tang Zichen tahu pasti melihat nama Tianxiang yang membuatnya tiba-tiba begitu antusias. Bagus, ayo, mari kita pergi ke penilaian. Grandmaster Lu mengundang Tang Zichen ke ruang alkimia, yang memiliki banyak tungku pil dari berbagai jenis. Ini adalah pertama kalinya Tang Zichen melihat begitu banyak tungku pil, yang digunakan Tang Zichen sekarang sangat rendah tungku biasa yang dibeli di dunia, dan api sejati Tang Zichen hanya satu rasa, tapi itu cukup untuk sekarang. Tuan Lu itu berkata, kamu memilih tungku pil sendiri, omong-omong, api yang kamu gunakan sekarang harus tetap menjadi salah satu rasa dari Void Fire. Tidak, satu rasa api asli, kata Tang Zichen. Mata Tuan Lu itu berbinar dan dia tertawa, adik laki-laki, jangan bercanda denganku, bahkan aku masih menggunakan dua rasa Void Fire, belum lagi kamu, bahkan Master Tuan Tianxiang, Master Pil Immortal kelas 4, hanya menggunakan 5 rasa Void Fire. Tang Zichen menyerang dengan serangan telapak tangan, nyala api merah menyembur dari tangannya, panas nyala api itu sangat tinggi.
Mata Tuan Lu berkilat dengan jijik, tetapi mulutnya tertawa. Kamu adalah rasa Void Fire, dan itu agak buruk pada saat itu. Aku adalah api virtual, kupikir itu adalah api sungguhan. Aku meminta seorang gadis untuk mempelajarinya sebelumnya. True Fire tidak semudah itu dibuat. Kami Master Immortal Pil. Teknik adalah satu hal, menguasai teknik api seperti apa adalah hal lain. Master Xian dan yang dapat menggunakan api sejati hampir semuanya berada di atas level kelima, dan di dunia abadi bumi, sulit untuk menemukan Master Xian dan di atas tingkat kelima. Ketika Anda keluar di masa depan, jangan katakan bahwa Anda menggunakan api yang sebenarnya. Dapat dimengerti bahwa orang luar tidak mengerti, tetapi Anda dianggap orang dalam, dan Anda masih membual tentang penggunaan api yang sebenarnya. Anda akan menjadi lelucon ketika bertemu dengan orang dalam. Oh. Tang Zichen mengangguk dengan malu, jadi bisa dikatakan api yang dimuntahkan api kecil juga bukan api sungguhan, itu adalah api virtual. Katakan saja, bagaimana api yang sebenarnya bisa begitu mudah. Baiklah, kamu bisa memulai penilaian. Aku akan merekam semua proses penilaianmu dengan kristal memori ini. Bersambung.